Princess Mika, ada Princess Ara, ada Princess Kara. Yeay! Semuanya sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Semangat. Oke, sebelumnya kita yel-yel dulu. Siap semuanya, siap. El Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay, puji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali berkumpul bersama saudara dan saudari seiman kami, baik melalui onsite maupun yang ikut secara online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Kami rindu untuk memujimu, menyembahmu dengan semangat, dengan penuh sukacita. Dan biarlah hadiratmu yang mengurapi setiap kami. Bahkan sampai nanti ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dibuat mengerti ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir El Rocky pada minggu hari ini kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami siap bersemangat untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan ya semuanya. Nah, kita mau sama-sama belajar lagu baru. Lagunya simpel kok. Belajar sama-sama yuk. Kita nyanyi sama-sama. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Sama Dia berkenan di
Dia yang mengasihimu, sebab Dia yang beri pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, berserulah padanya selama Ia dekat. Marilah kembali pada Tuhan, Dia yang mengasihimu, sebab Dia yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama Ia dekat, selama Ia dekat. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri serta kalahkan pintu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri serta kalahkan pintu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar dan kuat. Nama Yesus benar. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus atas jalannya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri serta kalahkan pintu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar dan kuat. Nama Yesus benar. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus atas jalannya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau persembahan. Kita doa dulu ya. Mari sikap berdoa yang baik, Kang Rocky. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu, bersuka cita bersama. Dan saat ini
Kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Mohon Kudus sucikan sehingga apa yang kami bawa ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Setia-setialah. Dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dulu. I love you, sweet Jesus. Haleluya. I love you, my Lord.
Shalom Shalom, Happy Sunday anak-anak. Kembali lagi saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi dengan penuh sukacita. Karena selama kita masih bisa mendengar firman Tuhan, wah, itu artinya Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita. Oleh karenanya, supaya firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu dengan sia-sia, maka kita harus mempersiapkan pikiran dan hati kita terlebih dahulu. Maka anak-anak semuanya, mari dimanapun berada, bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan menaikkan permohonan doa kami. Saat kami mau mendengar firman, Tuhan tolong setiap kami supaya sekalipun kami masih muda, anak-anak-Mu ini saat mendengar firman mampu mencernanya, menerimanya di dalam roh, dan bisa mengolahnya secara akal budi yang Tuhan berikan. Sehingga sekalipun mereka masih kecil, masih muda, tapi mereka memiliki spiritual intelligence yang daripada Tuhan. Oleh karenanya, kami menyerahkan waktu-waktu yang berharga ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, masih tentang Nabi Yeremia. Selalu setiap orang percaya, selalu dikatakan dari firman Tuhan, dari setiap yang seringkali anak-anak dengarkan, ya, semuanya memiliki panggilan. Dan supaya lebih mudah, bahkan Tuhan bilang, aku memanggilmu dengan namamu. Jadi bukan hanya sekedar, hei kamu, iya kamu gitu. Enggak. Tuhan mengenal kita. Jadi saat Tuhan memanggil dengan spesifik. Tuhan gak ada namanya salah orang. Demikian juga dengan Yeremia. Yeremia ini masih muda waktu dipanggil Tuhan. Dia sekitar umur 13 sampai 17 tahun. Dan Bundo sudah katakan itu adalah usia yang sangat muda sekali. Apakah Yeremia berkata, yes, akhirnya aku dipanggil Tuhan? Enggak. Yeremia malah bilang, Tuhan aku gak berani, aku masih muda, jenggotku masih pendek. Yang lain tua-tua jenggotnya udah panjang, apapun itu ya. Tuhan aku gak berani, kalau kesana nanti kalau aku dipukulin gimana? Beneran, pada masa itu nabi-nabi sering dipukulin anak-anak. Nah makanya di dalam Yeremia ini, kalau anak-anak nanti semakin mengenal karakter Yeremia, dia dikenal sebagai nabi yang menangis. Kenapa begitu? Karena Yeremia sering nangis. Cengeng ya? Oh bukan. Karena dia punya belas kasihan. Karena dia itu melihat orang-orang, kenapa kok bisa seperti itu ya? Udah tahu loh kalau nggak ikut Tuhan kayak apa hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tapi bangsa Israel begitu bebal, begitu keras kepala, begitu sangat tidak takut akan Tuhan. Tapi Tuhan tahu semua itu. Maka Tuhan menugaskan Yeremia. Bagaimana saat Yeremia itu menghidupi panggilannya sebagai nabi bagi orang Israel dalam kaum Yehuda, di daerah Yehuda di sana itu, wah, Yeremia mengalami begitu banyak hal yang gak enak anak-anak. Karena Yeremia ini masuk dalam nabi besar, kitabnya tebal sekali. Di tahun ini kita baru bisa belajar mengenai Nabi Yeremia, ya, Tuhan yang di dalam Nabi Yeremia itu hanya sedikit sekali. Maka tahun depan kita akan ulang, tahun depannya lagi kita akan ulang. Tapi untuk anak-anak ketahui, Yeremia ini sering sekali dengan hati hancur datang berkhotbah menegur bangsa Israel, dan mereka melempari Yeremia dengan batu. Waktu mereka nggak senang, pernah suatu saat Yeremia ditangkap, dimasukkan dalam sumur. Jahat sekali anak-anak. Kemudian ada juga di mana Yeremia itu dipasung. Apa artinya dipasung? Kakinya itu bisa diborgol, seperti di handcuff gitu ya, tapi pakai kayak kayu pada zaman itu. Tidak baik sekali kepada Yeremia. Dan Yeremia itu mengerti. Tuhan memang sudah dari awal berkata, aku memanggilmu untuk
membangun, untuk merobohkan. Jadi nggak bisa, Yeremia bukan datang kepada bangsa Israel bilang, Tuhan sayang sama kamu masih bikin dosa ya? Ya udah nggak apa-apa, Tuhan sayang. Enggak. Yeremia waktu datang, nabi itu tidak bisa ngomong apa yang dia pengen omongin. Dia itu penyampai pesan. Apa yang dia katakan itu harus yang dari Tuhan. Jadi dia datang kepada bangsa Israel, dia bilang, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kamu ini sangat tidak kudus. Kamu menyembah Baal, kamu menyembah penyembahan semua yang berhala. Tuhan marah. Dan orang bilang, siapa kamu? Mereka tangkap Yeremia, mereka hukum Yeremia, mereka ketawa Yeremia, mereka lemparin Yeremia. Ternyata anak-anak memang ikut Tuhan gak selalu nyenengin. Iya dong, waktu engkau sudah belajar, kemudian waktu ujian, loh, yang kamu pelajari gak ada yang dijadiin soal ujian. Kemudian kamu lihat temanmu, temanmu membuka Google tanpa guru ketahui. Jadi tahu semua jawabannya. Dia menulis. Engkau, nilainya akan bagus walaupun dia tidak jujur. Tapi aku bagaimana? Aku juga punya HP. Aku juga bisa buka Google. Tapi hatiku takut akan Tuhan. Aku orang Kristen. Aku tidak boleh menyontek. Tapi mumpung gurunya nggak lihat, nanti kalau aku tidak menyontek, nilaiku jelek. Bagaimana Tuhan? Dan kemudian kamu bilang, enggak, aku nggak nyontek. Saat nilai diberikan, nilaimu jelek, nilai temanmu bagus. Pernah ngalamin hal itu anak-anak? Yang tidak jujur, hidupnya kayaknya lebih enak. Tapi aku malah ngalamin yang gak enak. Yeremia ngalamin banyak sekali hal yang gak enak. Tapi Tuhan bilang apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang disebut sebagai kebenaran. Jangan hanya karena mau yang mudah, mau yang gampang, maka engkau mengikuti semua dosa. Nah, inilah anak-anak yang disebut sebagai yang namanya menghidupi panggilan. Apakah mudah? Enggak. Apakah enak? Enggak. Apakah terus semuanya berjalan dengan lancar? Enggak. Maka Tuhan menghibur Yeremia juga. Salah satu ayat yang sangat terkenal dari kitab Yeremia ada di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Anak-anak mari membuka. Waktu Yeremia bilang sama bangsa Israel, maka apa yang dia katakan itu juga untuk dirinya sebenarnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Oh, tidak berbuat dosa, tapi hasilnya jelek, nilainya jelek. Tapi Tuhan bilang, itu tetap tidak mencuri damai sejahteramu. Saat engkau menyontek, buka, tulis, nilai bagus, tapi hatimu dikuasai rasa bersalah. Iblis terus menuduh kamu. Katanya anak Tuhan, tapi menyontek. Wah, anak-anak, kamu akan kehilangan damai sejahtera. Dan kemudian apa yang seharusnya dari hasil belajar gak ada. Sehingga waktu sudah lewat, ditanyakan, gak pernah tahu. Karena memang tidak pernah sungguh-sungguh belajar. Itulah yang disebut di dalam firman-Nya. Pasal 29 ayat 11. Tuhan mempersiapkan hari depan yang cerah. Memang jalannya gak mudah.
Bukankah waktu anak-anak belajar sesuatu semuanya nggak mudah pertamanya? Kenapa nggak mudah? Karena belum bisa. Engkau belajar berenang, pertama langsung bisa? Enggak. Pengennya pegangan terus. Betul ya anak-anak ya? Tetapi waktu semua sudah bisa, kamu akan melihat kembali. Pertama kali kamu belajar renang. Sulit sekali. Waktu engkau belajar, bangun pagi, memulai hari dengan doa, mau tidur, mengakhiri dengan doa, makan, berdoa, ya kan? Mau pergi, berdoa, apa-apa kok seringnya berdoa. Mudah nggak? Nggak mudah. Waktu semuanya nggak berdoa makan, kamu sendiri berdoa. Malu mungkin. Belum lagi dibully. Doa. Tapi damai sejahteramu tidak tercuri. Hari depanmu itu yang daripada Tuhan. Jadi anak-anak semuanya, menjadi dan menghidupi panggilan Tuhan memang tidak selalu mudah. Tapi tetaplah jalani panggilanmu, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang wajahnya Tuhan itu terlihat dalam hidup kita. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau nggak hanya pengen bisa jadi sama seperti anak lain. Anak lain nakal, aku juga harus nakal dong. Anak lain nyontek, aku juga harus nyontek dong. Anak lain itu ngomong kasar, masa aku enggak gitu. Enggak, kamu tidak takut menjadi berbeda karena memang kau anak Tuhan. Amin. Shalom adik-adik El Rocky, waktunya Kuis El Rocky. Kuis El Rocky edisi Yeremia kali ini adalah pada umur berapa Nabi Yeremia dipanggil pertama kali untuk melayani Tuhan? Kakak ulangi ya pertanyaannya. Pada umur berapa Nabi Yeremia dipanggil pertama kali untuk melayani Tuhan? Adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan minggu lalu pasti bisa menjawab pertanyaan kuis El Rocky kali ini. Oke? Jawaban kalian bisa dikirim melalui WhatsApp dengan format kue spasi nama kalian spasi jawaban kalian dan dikirim ke nomor Kak Fani. Jawaban bisa mulai dikirim pada hari Senin jam 12 siang. Oke, kakak tunggu ya adik-adik jawaban kalian. See you, God bless. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. El Rocky, jangan lupa untuk harus jadi pelaku firman Tuhan. Amin ya. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit,
akan mendapatkan doa berkat dari Bunduk. Anak-anak semuanya, seperti yang luar biasa kita lakukan, memulainya di dalam doa, mengakhirinya juga di dalam doa. Sebelum kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan, anak-anak jangan lupa pedang roh pada minggu ini adalah Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini adalah firman yang indah sekali, yang bisa anak-anak bawa sebagai pedang roh sampai nanti anak-anak dewasa. Dan kemudian mari semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi, tenangkan hatimu, kemudian juga konsentrasi, fokus kepada Tuhan, jangan mengganggu, jangan terganggu, pejamkan matamu ya, angkat tanganmu tinggi, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mesra dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai pada kekekalan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Happy Sunday.